Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi staffing atau kepegawaiannya. Sebelum lanjut ke pembahasan, perkenalkan dulu, nama saya Iqbal Niam, NIM 2020121262. Saya dari Prodi Akuntansi 1D. Nah, langsung saja ke pembahasannya. Fungsi staffing atau pegawaian dalam manajemen adalah suatu proses pengelolaan struktur organisasi melalui tahap seleksi, penilaian, dan pengalaman sumber daya manusia yang tepat dan efektif untuk mengisi jabatan. Theo Haimam menyebutkan bahwa fungsi kepegawaian berkaitan dengan perekrutan, seleksi, pengembangan, dan kompensasi terhadap pegawai. Perkembangan organisasi saat ini membuat fungsi kepegawaian menjadi lebih kebutuhan penting dalam manajerial. Proses kepegawaian juga sangat berkaitan erat dengan asas efisiensi karena dengan menjalankan fungsi kepegawaian, sebuah organisasi bisa mendapat kepastian efisiensi organisasi. Salah satu fungsi penting bahwasanya sebuah organisasi membuat divisi khusus untuk menangani fungsi ini. Ada yang menyebutnya divisi personalia, departemen sumber daya manusia, di bidang keanggotaan, dan lainnya. Bahkan dalam sistem pemerintahan negara Indonesia, lembaga yang menjalankan fungsi kepegawaian adalah Badan Kepegawaian Nasional atau BKN. Itu tandanya fungsi kepegawaian sudah memiliki peran penting bagi kemajuan dan perkembangan organisasi tersebut. Hal ini sudah sesuai dengan teori yang menyebabkan bahwa manusia adalah unsur manajemen yang paling utama. Fungsi kepegawaian adalah untuk menemukan sumber daya manusia yang bisa membawa organisasi mencapai tujuannya. Berikut adalah fungsi sifat-sifat dari kepegawaian. 1. Kepegawaian adalah fungsi manajerial yang penting. Nah, fungsi kepegawaian adalah tindakan palungan yang paling penting bersama dengan perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Operasi keempat fungsi ini bergantung pada tenaga kerja yang tersedia melalui fungsi kepegawaian. Nomor 2. Kepegawaian adalah kegiatan yang meresap. Nah, fungsi kepegawaian dijalankan oleh semua manajer dan dalam semua jenis perhatian atau concern di mana kegiatan bisnis dilakukan. 3. Kepegawaian adalah kegiatan yang berkesinambungan. Ini karena fungsi kepegawaian berlanjut sepanjang masa organisasi karena transfer dan promosi yang terjadi. Keempat, dasar fungsi kepegawaian adalah menjadi personalia sumber daya manusia yang efisien. Sumber daya manusia dapat dikelola secara efisien oleh sistem atau produser yang tepat, yaitu rekrutmen, seleksi, penempatan, pelatihan, dan pengembangan, pemberian remunerasi, dan lainnya. Nomor 5. Kepegawaian membantu menempatkan orang yang tepat dikerjakan yang tepat. Ini adalah dilakukan secara efektif melalui produser perekrutan yang tepat dan kemudian memilih kandidat yang paling sesuai persyaratan pekerjaan. Nomor 6. Kepegawaian dilakukan oleh semua manajer tergantung pada sifat bisnis, ukuran perusahaan, kualifikasi dan keterampilan manajer, dan lainnya.
Di perusahaan kecil, manajemen puncak umumnya melakukan fungsi ini. Dalam perusahaan skala menengah dan kecil, dan dilakukan terutama oleh departemen personalia yang terkait. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada tutur kata yang kurang mengenakan atau kurang tepat, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.